Selamat siang anak-anak ibu kelas 9. Apa kabar semua? Sehat-sehat semua bukan? Anak-anak ibu yang baik, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita tetap berkelakuan sesuai protokol kesehatan. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Setelah minggu yang lalu kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kita? Masih tetap semangat ya belajar ya? Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan sama seperti perkembangbiakan tumbuhan, terjadi dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, kita akan melihat bagaimanakah perbedaan perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Nah, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau perkembangbiakan secara generatif melibatkan dua individu, yaitu individu jantan dan individu betina. Sedangkan kalau perkembangbiakan secara vegetatif hanya melibatkan satu individu. Yang kedua, pada perkembangbiakan secara generatif itu dimulai dengan adanya pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau pertemuan ovum dengan sel sperma. Sedangkan pada perkembangbiakan secara vegetatif tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Kemudian yang ketiga adalah kalau perkembangbiakan secara generatif, sifat turunannya itu bervariasi karena penggabungan antara dua sifat induk jantan dan induk betina. Sedangkan kalau pada perkembangbiakan vegetatif itu sifatnya persis sama seperti induknya karena hanya melibatkan satu individu saja. Itulah perbedaan antara perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif. Nah, lanjut. Sekarang kita mau lihat dulu bagaimanakah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan sama terjadi dengan adanya peleburan sel sperma dengan sel telur. Di mana peleburan sel sperma dengan sel telur ini ada terjadi di luar tubuh induk betina dan ada yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Perkembangbiakan yang terjadi pada tubuh induk betina atau adanya pertemuan sel sperma dengan sel telur terjadi dalam tubuh induk betina disebut itu dengan fertilisasi internal. Contohnya terjadi pada hewan-hewan seperti kelompok apes, anjing, hewan-hewan lainnya, sapi, kuda, itu adalah fertilisasi internal. Nah, bagaimana fertilisasi eksternal adalah perkembangbiakan atau pertemuan sel sperma dengan sel telur terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya ikan dan katak. Ini tidak terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tetapi sperma dan ovum dipertemukan di luar tubuh induk betina. Nah, pada hewan. Nah, hewan-hewan ini kalau kita lihat cara perkembangbiakannya ada dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu vivipar, yang kedua ovipar, yang ketiga ovovivipar. Nah, bagaimana ini terjadinya? Kita lihat. Yang vivipar adalah setelah terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, zigot itu berkembang di dalam rahim atau di dalam uterus dari induk betina dan setelah cukup sempurna dilahirkan ke luar. Itulah fertilis dengan cara vivipar. Yang kedua ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur, di mana setelah terjadi fertilisasi sel telur yang dibentuk itu
yang di dalamnya sudah ada zigot dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan menetas di luar tubuh induk betina. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah setelah terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum di dalam tubuh induk betina, terbentuklah telur yang mengandung zigot, tetapi telur ini tidak dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina, tetapi dibiarkan menetas di dalam tubuh induk betina. Dan nanti setelah menetas dalam tubuh induk betina, barulah dikeluarkan. Contohnya ini adalah kadal. Nah, inilah contoh-contoh perkembangbiakan pada hewan-hewan secara generatif. Nah, sekarang kita lihat perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan itu atau secara tidak kawin. Kita lihat dengan 4 cara. Yang pertama adalah dengan fragmentasi, yang kedua adalah dengan partenogenesis, yang ketiga dengan tunas, dan yang keempat adalah pembelahan. Ya. Kita lihat yang pertama adalah fragmentasi. Perkembangbiakan dengan fragmentasi adalah proses perkembangbiakan dengan cara pemotongan diri. Ya, pemotongan diri. Hewan ini sengaja memotong-motong tubuhnya untuk membentuk individu yang baru. Misalnya pada cacing planaria. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Inilah perkembangbiakan pada hewan-hewan dengan cara fragmentasi. Nah, yang kedua adalah dengan perkembangbiakan dengan partenogenesis. Partenogenesis adalah perkembangbiakan pada hewan di mana hewan betina itu bisa membentuk sel telur, dia bisa bertelur, dan telur ini tanpa melalui proses fertilisasi pun dia bisa menghasilkan anak. Contohnya pada lebah, kutu daun, dan beberapa serangga yang lain. Nah, yang ketiga adalah dengan tunas. Nah, apakah yang berkembang biak dengan tunas? Dia seperti tumbuhan. Yaitu kita lihat nanti pada tumbuhan hidra, ya. Pada tumbuhan hidra itu, pada hewan hidra dia seperti tumbuhan, di mana hidra ini membentuk tunas yang baru atau buding. Setelah tunas ini cukup sempurna, dia memisahkan diri dari ibunya, dari induknya, lalu dia membentuk koloni yang baru. Nah, yang keempat adalah dengan pembelahan. Misalnya pembelahan bener. Nah, contoh adalah amuba dan paramecium, ya. Ini adalah dengan cara dia membelah diri, satu sel menjadi 2 sel. Nah, kita lihat itu pada amuba dan paramecium. Itulah perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan. Nah, anak-anak ibu, kira-kira seperti inilah materi kita pada siang hari ini. Ibu harap kalian simak video ini dengan sebaik-baik mungkin dan catat dalam buku catatan kamu supaya nanti ketika ujian kalian dapat menjawab soal-soal dengan baik. Dan jangan lupa gambar-gambar yang perlu kalian gambarkan, tolong digambarkan supaya lebih jelas. Nah, itulah pelajaran kita. Selamat siang, selamat belajar, dan terima kasih. Salam sehat.